Selamat datang di channel Cerita Judol. Semoga cerita ini menjadi inspirasi dan motivasi kita terhindar dari jeratan judi online. Selamat mendengarkan. Bagian 1, awal mula ketergantungan. Rizky adalah seorang pria berusia 32 tahun yang tumbuh dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, ia belajar bahwa hidup adalah perjuangan. Setelah menyelesaikan kuliahnya di bidang manajemen, ia mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan distribusi. Pekerjaannya tidak mudah, dan gaji yang diterima pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya, terutama setelah ia menikah dengan Rina, seorang wanita yang sangat ia cintai. Mereka memiliki dua anak, Dimas yang masih bersekolah dasar, dan Sinta, seorang balita yang menggemaskan. Namun, hidup dalam keterbatasan keuangan membuat Rizky sering merasa tertekan. Setiap bulan, ia harus memutar otak untuk memastikan bahwa semua tagihan terbayar, dan tidak jarang ia harus meminjam uang dari teman-temannya. Di tengah beban ini, Rizky kerap merasa malu karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih nyaman untuk keluarganya. Ia mulai mencari cara cepat untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka. Suatu sore, saat sedang nongkrong bersama teman-temannya, seorang sahabat lama, Tony, memperkenalkan Rizky pada judi online. Dengan penuh semangat, Tony bercerita tentang bagaimana ia sering memenangkan uang dalam jumlah besar hanya dengan bermain beberapa jam di situs judi. Rizky mendengar dengan penuh perhatian, meskipun dalam benaknya masih ada keraguan. Masa sih bisa dapat duit sebanyak itu cuma dari main game? Pikirnya. Namun, godaan untuk mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus bekerja lebih keras terlalu menggoda. Dengan sedikit rasa penasaran dan berharap bisa membantu memperbaiki kondisi keuangan, Rizky memutuskan untuk mencoba. Awalnya, ia hanya menggunakan uang sisa gajinya yang tidak terlalu besar, berpikir bahwa ini hanya sekadar iseng-iseng. Kalau menang, syukur. Kalau kalah, ya anggap saja habis untuk hiburan, batinnya. Pada hari pertama bermain, Rizky mengecek situs judi online itu dan mulai bermain. Permainannya sederhana dan ia merasa mudah untuk memahaminya. Tanpa diduga, Rizky memenangkan beberapa kali putaran. Dalam hitungan menit, ia meraih sejumlah uang yang cukup untuk membayar sebagian hutangnya. Kemenangan itu membuat adrenalinnya memuncak. Rizky mulai merasa bahwa ia mungkin menemukan jalan keluar dari masalah keuangannya. Selama minggu-minggu berikutnya, Rizky semakin sering bermain. Ia mulai mengalokasikan sebagian dari gajinya untuk judi, selalu dengan harapan bahwa ia bisa menang lebih besar. Bahkan, di waktu-waktu luangnya di kantor, ia membuka situs tersebut dari ponselnya untuk bermain singkat. Dalam pikirannya, ini bukan lagi soal hiburan, tapi soal mencari peluang untuk menang besar dan meraih kehidupan yang lebih baik. Pada saat itu, Rizky belum menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju bahaya. Keberhasilan awalnya membuatnya merasa bahwa judi online adalah cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Ia semakin terlibat, tanpa pernah memikirkan risiko yang lebih besar. Hubungannya dengan keluarganya mulai sedikit terganggu. Rina, istrinya, mulai merasa bahwa Rizky semakin sering absen dalam percakapan keluarga. Meskipun begitu, Rizky selalu beralasan bahwa ia sedang sibuk bekerja keras untuk masa depan mereka. Satu malam, Rizky menghabiskan berjam-jam di depan komputer, bermain tanpa henti. Kemenangan demi kemenangan datang menghampirinya, tetapi tiba-tiba semua berubah. Dalam beberapa putaran, Rizky kehilangan hampir semua uang yang telah ia menangkan sebelumnya. Panik, ia memasang taruhan yang lebih besar untuk menutup kerugian tersebut, namun semakin banyak uang yang hilang. Rizky akhirnya kalah besar pada malam itu, dan semua uang yang ia taruh lenyap. Saat itu, ia duduk terpaku di depan layar komputernya, tak percaya bahwa semuanya hilang begitu cepat. Untuk pertama kalinya, Rizky merasakan dampak dari judi online yang sebenarnya. Kekalahan besar itu membuatnya merasa hampa dan putus asa. Namun, bukannya berhenti, Rizky justru merasa lebih terdorong untuk bermain lagi. Dalam pikirannya, ia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa ia hanya butuh satu kemenangan besar untuk menutupi semua kerugiannya. Tanpa disadari, Rizky telah masuk ke dalam perangkap ketergantungan. Kehidupan sehari-harinya mulai terganggu. Ia semakin sering memikirkan cara-cara untuk mendapatkan uang tambahan meskipun dengan cara yang berisiko. Pada saat yang sama, hutangnya mulai menumpuk. Rizky mulai meminjam uang dari teman-temannya tanpa memberitahu alasan yang sebenarnya. Ia bahkan berbohong kepada Rina, mengatakan bahwa ia membutuhkan uang untuk urusan pekerjaan. Semua ini dilakukannya hanya untuk bisa bermain lebih lama di situs judi online. Rizky tidak menyadari bahwa ia telah masuk lebih dalam ke lubang yang gelap.
Setiap kekalahan yang ia terima membuatnya semakin frustasi, tapi ia tidak bisa berhenti. Ia selalu yakin bahwa keberuntungan akan berpihak padanya lagi, seperti saat pertama kali ia menang. Namun, kenyataannya justru sebaliknya, kekalahan demi kekalahan terus menghantamnya. Bagian 2, kehancuran yang mendalam. Setelah terjerat dalam dunia judi online, kehidupan Rizky perlahan berubah. Ketergantungan pada judi membuatnya semakin terasing dari orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga tercintanya. Meski pada awalnya ia berpikir bahwa judi adalah solusi untuk mengatasi kesulitan keuangan, kenyataannya justru sebaliknya. Kehidupan Rizky mulai berantakan. Seiring berjalannya waktu, Rizky semakin sering mengalami kekalahan. Kemenangan kecil yang dulu sempat membuatnya merasa optimis kini tinggal kenangan. Ia sudah memasang taruhan yang lebih besar dengan harapan menutup kekalahan sebelumnya, namun hasilnya selalu sama. Ia terus kehilangan uang. Namun, Rizky tidak bisa berhenti. Setiap kekalahan hanya membuatnya semakin terpacu untuk balas dendam dan memenangkan kembali semua uang yang hilang. Kondisi keuangannya semakin memburuk. Gaji bulanannya habis dalam hitungan hari untuk judi, dan Rizky mulai mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Awalnya, ia meminjam dari teman-temannya tanpa memberitahu alasan yang sebenarnya. Ia beralasan bahwa uang itu untuk kebutuhan mendesak atau bisnis sampingan. Namun, teman-temannya mulai curiga karena Rizky tak pernah mengembalikan pinjaman tepat waktu. Suatu hari, saat Rina, istrinya, sedang membersihkan rumah, ia menemukan surat tagihan kartu kredit dengan jumlah yang besar. Ia terkejut karena merasa tak pernah menggunakan kartu kredit tersebut untuk belanja besar-besaran. Saat Rina menanyai Rizky, ia berbohong dan mengatakan bahwa uang itu digunakan untuk investasi. Namun, kebohongannya semakin sulit disembunyikan. Rizky mulai merasa terdesak. Utang dari teman-teman, kartu kredit, dan pinjaman online semakin membebani hidupnya. Dalam keputusasaan, ia mulai menjual barang-barang berharga yang dimiliki keluarga mereka. Motor yang selama ini digunakan untuk antar jemput anaknya ke sekolah menjadi korban pertama. Rizky berbohong kepada Rina bahwa motor tersebut rusak dan butuh dijual untuk membeli yang baru, tetapi uangnya habis digunakan untuk berjudi. Saat uang dari penjualan motor habis, Rizky mulai menjual perhiasan milik Rina. Tanpa sepengetahuan istrinya, ia mengambil cincin dan kalung yang diberikan oleh orang tua Rina sebagai hadiah pernikahan mereka. Ia berharap dengan menjual perhiasan tersebut, ia bisa mendapatkan modal yang cukup untuk berjudi lagi dan mungkin kali ini bisa menang besar. Pada titik ini, hubungan Rizky dan Rina mulai retak. Rina merasa bahwa suaminya semakin menjauh dan sering berbohong. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi Rizky selalu menutupi kebenaran. Rina pun mulai merasakan tekanan karena keuangan keluarga semakin tidak stabil. Tagihan bulanan mulai terlambat dibayar, dan anak-anak mereka, Dimas dan Sinta, mulai merasakan dampaknya. Dimas tidak lagi bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena Rizky tidak mampu membayarnya. Puncak dari kehancuran ini terjadi ketika Rizky kalah besar dalam permainan judi online. Dalam satu malam, ia kehilangan hampir semua uang yang ia miliki dari hasil penjualan barang-barang dan pinjaman. Malam itu, Rizky duduk sendirian di depan layar komputernya. Ia merasa hampa dan putus asa. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan ia tidak bisa berpikir jernih. Semua uang yang ia taruhkan hilang, dan tidak ada yang tersisa. Dengan rasa panik dan frustasi, Rizky mulai memukul meja dan merobek-robek kertas yang ada di depannya. Ia merasa dunia telah runtuh. Di saat yang sama, rasa malu dan penyesalan mulai menyergapnya. Rizky menyadari bahwa ia telah merusak hidupnya sendiri, tapi lebih dari itu, ia telah menghancurkan kehidupan orang-orang yang paling ia cintai, keluarganya. Rina, yang selama ini sudah menahan kecurigaannya, akhirnya tak bisa lagi berdiam diri. Pada suatu malam ketika Rizky kembali pulang larut dengan wajah muram dan tidak mau bicara, Rina mendesaknya untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan suara gemetar, Rizky akhirnya mengaku. Ia mengungkapkan semuanya, tentang judi online, tentang hutangnya, dan tentang barang-barang yang ia jual. Rina tertegun mendengar pengakuan suaminya. Ia tidak percaya bahwa orang yang selama ini ia cintai dan percayai bisa terjebak dalam situasi seburuk ini. Air matanya jatuh saat mendengar bagaimana Rizky telah menjual perhiasan yang memiliki nilai emosional baginya hanya demi berjudi. Rina merasa dikhianati, hatinya remuk. Ia melihat ke dalam mata suaminya dan hanya menemukan kehampaan. Malam itu, terjadi pertengkaran besar di antara mereka.
Rina merasa bahwa Rizky telah merusak kepercayaan yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Ia marah, kecewa, dan merasa bahwa hidup mereka yang selama ini sudah penuh perjuangan justru semakin hancur karena keputusan bodoh Rizky. Ia mempertanyakan apakah pernikahan mereka masih bisa dipertahankan. Namun, yang paling menghancurkan hati Rizky adalah ketika Dimas, anak sulungnya, melihat pertengkaran itu. Dimas berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan orang tuanya bertengkar dengan ekspresi kebingungan dan ketakutan di wajahnya. Dalam hati kecilnya, Rizky merasa sangat bersalah. Anak-anaknya tidak pantas melihat orang tua mereka bertengkar seperti ini, apalagi karena kesalahannya. Setelah pertengkaran itu, Rizky merasa semakin terpuruk. Ia sudah kehilangan kepercayaan dari istrinya, anak-anaknya semakin menjauh, dan ia tidak punya cara untuk keluar dari lubang hutang yang dalam. Setiap malam ia terjaga, dipenuhi oleh rasa cemas dan frustasi. Kehidupan yang dulu tampak sederhana, namun penuh cinta kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Pada titik ini, Rizky merasa bahwa ia telah mencapai titik terendah dalam hidupnya. Setiap kali ia melihat wajah Rina atau anak-anaknya, ia dihantui oleh perasaan bersalah yang mendalam. Namun, meski segala sesuatunya tampak hancur, Rizky masih belum bisa benar-benar lepas dari godaan judi. Di kepalanya, masih ada bisikan yang mengatakan bahwa ia bisa memperbaiki semuanya dengan satu kemenangan besar. Dan itulah jebakan paling berbahaya dari judi, keyakinan palsu bahwa kemenangan besar selalu ada di depan mata, meski kenyataannya adalah kehancuran yang semakin dalam. Bagian 3, kesadaran yang menyakitkan. Malam itu, setelah pertengkaran besar dengan Rina, Rizky duduk sendirian di ruang tamu rumah kecilnya. Ruangan terasa sunyi, seolah-olah keheningan itu memperkuat rasa kehampaan yang ada di dalam dirinya. Lampu-lampu sudah dimatikan, dan hanya cahaya redup dari luar jendela yang menyinari wajahnya yang penuh dengan keputusasaan. Di depannya, ponsel tergeletak dengan notifikasi pesan yang tak terbuka, tapi Rizky terlalu lelah secara mental untuk peduli. Kepalanya penuh dengan pikiran kacau, bayangan pertengkaran dengan Rina dan tatapan bingung anaknya, Dimas, terus terulang di benaknya. Ia merasa hancur, tak berdaya, dan terperangkap dalam kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Rasa bersalah menyergapnya tanpa ampun. Bagaimana mungkin ia bisa membiarkan hidupnya jatuh sedalam ini? Bagaimana bisa ia menjerumuskan keluarganya dalam masalah yang begitu besar hanya karena keserakahannya? Dalam keheningan itu, suara kecil dari dalam rumah menarik perhatiannya. Rizky mendengar langkah kaki kecil mendekat. Ia menoleh dan melihat Dimas, anak sulungnya, berdiri di ambang pintu kamar. Wajah Dimas tampak mengantuk, tapi ada kekhawatiran di matanya yang tak bisa disembunyikan. Rizky merasa tenggorokannya tercekat ketika ia melihat anaknya berdiri di sana, melihatnya dengan ragu-ragu. "Kenapa ayah sama ibu berantem tadi?" tanya Dimas dengan suara pelan, seolah-olah takut mengganggu suasana hati ayahnya. Rizky menatap Dimas tanpa bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Ada rasa sakit yang menusuk hatinya melihat betapa polos dan tidak berdosanya anaknya, yang seharusnya tidak perlu menyaksikan pertengkaran orang tuanya. Semua masalah ini adalah hasil dari keputusannya yang salah, dan sekarang anak-anaknya juga harus menanggung akibatnya. Rizky mencoba tersenyum, tapi air mata yang tertahan akhirnya tumpah juga. "Maaf ya nak," jawab Rizky dengan suara serak. "Ayah yang salah, ayah udah bikin semuanya jadi berantakan." Dimas, dengan kepolosan seorang anak kecil yang belum sepenuhnya memahami kompleksitas dunia orang dewasa, berjalan mendekat. Ia mengambil ponsel ayahnya yang tergeletak di meja dan mengutak-atiknya sejenak. Rizky hampir tidak menyadari apa yang dilakukan anaknya sampai Dimas tiba-tiba mengangkat ponsel itu ke arahnya. Di layar ponsel, muncul sebuah gambar yang baru saja dikirimkan oleh Dimas melalui aplikasi pesan singkat. Itu adalah gambar sederhana, hasil gambar Dimas di sekolah. Di dalam gambar itu, terlihat sosok keluarga mereka, Rizky, Rina, Dimas, dan Sinta, semuanya berdiri berdampingan dengan senyuman di wajah masing-masing. Di bagian atas gambar, Dimas menuliskan sebuah kalimat sederhana dengan tangan kecilnya. "Aku sayang ayah."
Saat Rizky melihat gambar itu, hatinya terasa seperti dihantam ribuan palu. Air matanya jatuh semakin deras. Seluruh dinding emosi yang selama ini ia bangun runtuh seketika. Sebuah kesadaran menyakitkan menyergapnya. Di balik semua rasa frustrasi, kekecewaan, dan ketidakmampuannya menghadapi tekanan hidup, ia telah melupakan hal terpenting dalam hidupnya, keluarganya. Gambar sederhana itu menjadi semacam cermin bagi Rizky. Ia melihat seberapa jauh dirinya telah tersesat. Semua yang ia lakukan dengan berjudi adalah untuk memperbaiki kehidupan keluarganya, tetapi pada kenyataannya, ia malah menghancurkan mereka. Ia terlena oleh janji palsu kemenangan besar, dan akhirnya justru membuat keluarganya hidup dalam ketidakpastian dan rasa sakit. Rizky memeluk Dimas dengan erat, air mata menetes di pipinya. Ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi dalam hati, ia merasa sesuatu berubah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Rizky tidak merasa terjebak dalam ilusi kemenangan besar yang akan datang. Tidak ada lagi harapan palsu yang ia gantungkan pada judi. Yang ia lihat sekarang hanyalah kenyataan pahit dari semua kesalahannya dan bagaimana ia hampir kehilangan segalanya, termasuk cinta dari anak-anaknya. Setelah Dimas kembali ke kamarnya, Rizky tetap duduk di ruang tamu, menatap gambar di ponselnya. Malam itu, pikirannya bergelut dengan perasaan bersalah, namun juga dengan tekad yang baru. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Jika ia terus mengejar sesuatu yang semu, ia akan kehilangan semua yang benar-benar berharga dalam hidupnya, keluarganya, rasa hormat dari istri dan anak-anaknya, serta harga dirinya sendiri. Esok harinya, Rizky memberanikan diri untuk berbicara dengan Rina. Ia tahu, ini akan menjadi percakapan yang berat, tetapi ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Saat mereka duduk di meja makan, Rizky membuka hati dan mengungkapkan segalanya, bukan hanya tentang utangnya, tetapi juga tentang ketakutannya, tekanan yang ia rasakan, dan bagaimana ia merasa terjebak dalam siklus kekalahan tanpa akhir. Rina mendengarkan dengan seksama, air mata menetes dari matanya, tetapi kali ini, ada sedikit pemahaman. Meskipun ia terluka dan marah, ia bisa melihat bahwa Rizky benar-benar menyesal. Rina tahu, masalah ini lebih dalam dari sekadar uang yang hilang. Suaminya telah terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit ia kendalikan. Setelah percakapan panjang yang dipenuhi emosi, Rina akhirnya berkata, "Aku mau bantu kamu, tapi kamu harus berubah. Kamu harus berhenti, dan kita mulai dari awal lagi, meskipun berat." Kata-kata Rina menjadi titik balik bagi Rizky. Ia menyadari bahwa, meskipun ia telah menyakiti banyak orang, keluarganya masih bersedia memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun, ini bukanlah janji yang datang tanpa syarat. Rizky harus membuktikan bahwa ia bisa berubah, dan itu berarti ia harus melepaskan dirinya dari judi sepenuhnya. Ini bukan lagi tentang mencari kemenangan, tetapi tentang menemukan jalan keluar dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Hari itu, Rizky membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk berhenti berjudi. Dengan bantuan Rina, ia mulai mencari jalan keluar. Mereka mulai mengatur ulang keuangan keluarga, mencatat semua hutang, dan mulai perlahan-lahan membayar apa yang bisa mereka bayar. Meski sulit, mereka memutuskan untuk bekerja sama demi masa depan yang lebih baik. Rina juga mengajak Rizky untuk menemui seorang konselor untuk mendapatkan bantuan profesional agar Rizky bisa mengatasi kecanduannya dan memperbaiki hubungan mereka. Malam setelah itu, Rizky duduk di kamar anak-anaknya, memperhatikan mereka tidur. Di sana, di tengah keheningan malam, ia merasa bahwa perjalanan baru saja dimulai, perjalanan menuju pemulihan. Gambar sederhana yang dibuat oleh Dimas menjadi pengingat bahwa masih ada harapan selama ia berani menghadapi kenyataan dan berkomitmen untuk berubah. Bagian 4, Perjuangan Pemulihan. Setelah malam penuh kesadaran dan emosi itu, Rizky memasuki fase paling sulit dalam hidupnya. Perjuangan untuk lepas dari jerat kecanduan dan memperbaiki kehidupan keluarganya. Meski ia sudah bertekad untuk berhenti berjudi, perjalanan menuju pemulihan ternyata jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Seperti banyak orang yang terjebak dalam kecanduan, Rizky menyadari bahwa melepaskan diri dari kebiasaan buruk membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Itu membutuhkan kekuatan, disiplin, dan dukungan tanpa henti.
Hari pertama setelah ia memutuskan berhenti berjudi terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Rizky menghapus semua aplikasi judi dari ponselnya, memutus semua akun yang ia miliki di berbagai situs, dan memblokir akses ke situs-situs tersebut. Langkah pertama ini terlihat mudah, tapi di balik itu ada perasaan hampa dan ketakutan yang menyergapnya. Judi telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-harinya selama berbulan-bulan, dan tiba-tiba hidup terasa kosong tanpa dorongan adrenalin dari taruhan. Rina, yang telah berjanji untuk mendukungnya, mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu Rizky. Ia mulai mengelola keuangan keluarga dengan lebih ketat, mengatur anggaran bulanan, dan memastikan bahwa tidak ada uang yang hilang tanpa jejak. Mereka bahkan membuat kesepakatan untuk memantau semua pengeluaran dan Rizky setuju untuk transparan dalam hal uang. Meski ini membuatnya merasa seperti kehilangan sebagian kebebasannya, Rizky tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk menghindari terjerumus kembali. Namun, masa-masa awal pemulihan tidak selalu mulus. Rasa kecanduan yang pernah membelenggu Rizky tidak mudah lenyap begitu saja. Pada minggu-minggu pertama, ia sering merasa cemas, gelisah, dan mudah marah. Ada kalanya, ketika ia duduk di meja kerja atau dalam perjalanan pulang, pikirannya melayang kembali ke permainan judi yang dulu memberinya semacam pelarian. Rasa frustasi muncul ketika ia menghadapi masalah finansial yang masih menghantuinya, hutang yang belum terbayar, kebutuhan rumah tangga yang mendesak, dan tekanan dari orang-orang yang menagih utang. Di tengah tekanan ini, ada saat-saat di mana Rizky merasa nyaris putus asa. Suatu malam, ketika Rina dan anak-anak sudah tertidur, Rizky duduk sendirian di ruang tamu dengan ponselnya. Jari-jarinya tergoda untuk membuka kembali situs judi yang dulu ia kunjungi. Ia merasa cemas dengan semua masalah yang dihadapinya, dan di benaknya ada godaan besar untuk kembali ke judi, meskipun ia tahu itu akan membawa lebih banyak kehancuran. Tangannya gemetar saat ia hampir membuka browser. Namun, sebelum ia benar-benar menyerah pada dorongan itu, ia melihat ponselnya yang memuat gambar dari Dimas yang pernah ia terima. Gambar keluarga kecil mereka yang tersenyum bahagia seolah menjadi tamparan bagi Rizky. Ia ingat mengapa ia berusaha berhenti, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi demi keluarganya. Dengan berat hati, Rizky mematikan ponselnya dan menyingkirkannya. Malam itu ia tak bisa tidur, tapi ia merasa telah memenangkan pertempuran kecil melawan godaan. Beberapa minggu setelah ia memutuskan berhenti berjudi, Rizky dan Rina memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Mereka menemui seorang konselor kecanduan yang berpengalaman menangani kasus serupa. Di ruang konseling, Rizky untuk pertama kalinya berbicara secara mendalam tentang akar dari kecanduannya. Ia mengungkapkan perasaan putus asa yang pernah ia rasakan tentang kondisi keuangan keluarganya, rasa malu karena merasa tidak mampu mencukupi kebutuhan, dan bagaimana judi menjadi cara baginya untuk lari dari kenyataan yang penuh tekanan. Sang konselor mendengarkan dengan penuh perhatian dan perlahan membantu Rizky memahami bahwa kecanduan judi bukanlah masalah keinginan semata, melainkan juga tentang kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Judi memberikan Rizky ilusi kontrol, seolah-olah ia memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya secara instan, meskipun kenyataannya sebaliknya. Konselor juga membantu Rizky mengenali pola-pola perilaku destruktifnya, serta memberikan teknik-teknik untuk mengatasi dorongan bermain judi ketika tekanan muncul. Dalam sesi-sesi konseling tersebut, Rina juga ikut hadir. Hubungan mereka yang sempat retak kini mulai diperbaiki. Meskipun masih ada rasa sakit dan ketidakpercayaan, mereka mulai berbicara lebih terbuka tentang perasaan masing-masing. Rina mengungkapkan bagaimana selama ini ia merasa tidak dihargai dan ditinggalkan ketika Rizky memilih judi sebagai pelarian. Di sisi lain, Rizky meminta maaf secara tulus, bukan hanya karena kebohongannya, tetapi juga karena mengabaikan keluarganya selama masa-masa sulit. Selain konseling, Rizky juga menemukan dukungan dari sebuah komunitas pemulihan bagi para mantan pecandu judi. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa. Beberapa dari mereka sudah berhasil pulih, sementara yang lain masih berjuang. Pertemuan rutin dengan komunitas ini memberinya kekuatan dan inspirasi. Melihat orang lain yang berhasil lepas dari kecanduan, memberi Rizky harapan bahwa ia juga bisa melakukannya. Dalam kelompok itu, ia merasa tidak sendirian. Mereka saling berbagi cerita, memberikan motivasi, dan yang paling penting, saling mengingatkan ketika salah satu dari mereka mulai merasa tergoda untuk kembali.
Namun, perjuangan pemulihan tidak hanya tentang mengatasi dorongan berjudi. Rizky dan Rina harus menghadapi kenyataan finansial yang masih menumpuk. Hutang-hutang yang belum terbayar menjadi masalah besar, dan mereka berdua harus memutar otak untuk mencari cara melunasinya. Rizky mulai mencari pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan. Meskipun tidak mudah, ia mulai mengambil pekerjaan-pekerjaan kecil di luar jam kerjanya, seperti menjadi pengemudi ojek online atau membantu bisnis teman-temannya. Setiap rupiah yang ia hasilkan adalah langkah kecil untuk membayar hutang dan memperbaiki kehidupan keluarganya. Sementara itu, Rina juga mulai mencari cara untuk membantu ekonomi keluarga. Ia membuka usaha kecil-kecilan dari rumah, menjual makanan ringan secara online. Meskipun hasilnya tidak besar, usaha mereka berdua menunjukkan bahwa mereka tidak lagi lari dari masalah, melainkan menghadapi dan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Seiring berjalannya waktu, meskipun prosesnya lambat, kehidupan keluarga mereka mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hubungan Rizky dengan Rina semakin erat karena mereka mulai membangun kembali kepercayaan. Anak-anak mereka, Dimas dan Sinta, juga merasakan perubahan. Ayah mereka kini lebih hadir secara emosional. Rizky mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk bersama anak-anaknya, membantu mereka mengerjakan PR, dan mendengarkan cerita-cerita mereka dengan penuh perhatian. Perjuangan pemulihan ini bukanlah jalan yang mudah, tetapi setiap langkah yang diambil adalah kemenangan kecil. Rizky belajar bahwa melepaskan diri dari kecanduan bukanlah soal melupakan masalah, melainkan tentang menghadapi dan mengatasi tantangan dengan kepala tegak. Setiap kali ia berhasil mengatasi dorongan berjudi, ia merasa sedikit lebih kuat dan lebih yakin bahwa ia bisa kembali menjadi suami dan ayah yang pantas bagi keluarganya. Bagian 5. Kehidupan baru yang penuh harapan. Setelah berbulan-bulan penuh perjuangan, Rizky akhirnya mulai merasakan kehidupan yang lebih stabil. Meskipun perjalanan pemulihan dari kecanduan judi tidaklah mudah, setiap langkah yang ia dan keluarganya ambil menuju pemulihan menjadi bukti betapa kuatnya mereka saat menghadapi badai. Di tengah segala tantangan, keluarga kecil ini mulai membangun kembali hidup mereka, perlahan-lahan menyusun serpihan yang pernah hancur. Suatu pagi, Rizky terbangun dengan perasaan yang berbeda. Matahari yang masuk melalui jendela terasa lebih cerah dari biasanya. Tidak ada lagi rasa cemas atau gelisah yang menghantui. Tidak ada lagi beban yang terus-menerus menghimpit hatinya setiap kali membuka mata. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rizky merasakan ketenangan sejati. Ia melihat Rina yang sedang menyiapkan sarapan di dapur, dan anak-anaknya, Dimas dan Sinta, yang masih asyik dengan mainan mereka di ruang tamu. Kehidupan mungkin belum sempurna, tetapi Rizky tahu bahwa ia dan keluarganya sudah berada di jalur yang benar. Salah satu perubahan terbesar dalam hidup Rizky adalah cara ia sekarang mengelola waktu dan fokusnya. Dulu, pikiran Rizky selalu dipenuhi dengan strategi taruhan, atau bagaimana ia bisa mendapatkan uang cepat melalui perjudian. Namun kini, semua itu telah berubah. Setiap hari, Rizky memastikan untuk meluangkan waktu bersama keluarganya. Ia menjadi lebih hadir, baik secara fisik maupun emosional. Ia mulai mendampingi anak-anaknya dalam kegiatan sehari-hari, seperti membantu Dimas dengan PR-nya, atau mengajak Sinta bermain di taman setiap sore. Hal-hal kecil ini, yang dulu mungkin ia abaikan, kini menjadi sumber kebahagiaan yang tak tergantikan. Hubungannya dengan Rina juga jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Rina yang dulu penuh dengan kekecewaan dan rasa sakit, kini sudah mulai mempercayai suaminya kembali. Mereka berdua telah melalui banyak hal, pertengkaran, rasa sakit, dan perjuangan finansial. Tapi sekarang mereka merasa lebih dekat dari sebelumnya. Kepercayaan yang dibangun perlahan-lahan melalui kejujuran dan keterbukaan menjadi fondasi baru dalam pernikahan mereka. Setiap minggu, Rizky dan Rina meluangkan waktu untuk duduk bersama, mengelola keuangan keluarga, dan merencanakan masa depan. Mereka masih berusaha melunasi sisa hutang yang ada, tetapi dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, beban itu terasa jauh lebih ringan. Rizky sudah berhenti bekerja lembur sebagai ojek online, tetapi usaha kecil-kecilan Rina dalam menjual makanan ringan mulai berkembang. Mereka berdua saling mendukung, dan kesulitan yang mereka hadapi kini tidak lagi membuat mereka terpisah, tetapi justru mempererat ikatan mereka.
Selain itu, Rizky terus menghadiri pertemuan komunitas pemulihan kecanduan yang ia ikuti sejak awal pemulihannya. Komunitas itu telah menjadi semacam keluarga kedua bagi Rizky, tempat di mana ia bisa berbagi pengalamannya, sekaligus membantu orang lain yang masih berjuang. Setiap kali ia menghadiri pertemuan, Rizky merasa lebih kuat, dan setiap kali ia melihat orang lain berhasil keluar dari lingkaran kecanduan, ia merasa semakin yakin bahwa hidupnya telah benar-benar berubah. Ia kini menjadi contoh bagi orang lain yang masih terjebak dalam kecanduan, bahwa ada harapan bagi siapapun yang berani menghadapi masalahnya. Rizky juga menemukan kembali gairah hidupnya di luar pekerjaan dan keluarganya. Sebagai bagian dari proses pemulihan, konselor menyarankan Rizky untuk menemukan hobi atau kegiatan baru yang bisa menggantikan waktu yang dulu ia habiskan untuk berjudi. Rizky akhirnya memutuskan untuk mencoba bersepeda. Setiap akhir pekan, ia mengajak Dimas untuk bersepeda keliling kompleks, menikmati udara pagi yang segar. Aktivitas ini tidak hanya membantunya menjaga kesehatan fisiknya, tetapi juga memberikan ketenangan mental. Bersepeda menjadi semacam meditasi bagi Rizky, cara untuk melepaskan stres tanpa harus mencari pelarian instan seperti berjudi. Hari-hari yang dulu terasa berat dan gelap kini mulai tergantikan dengan momen-momen penuh harapan. Rizky dan keluarganya bahkan mulai merencanakan hal-hal yang sebelumnya terasa mustahil, seperti liburan sederhana ke luar kota. Impian-impian kecil ini dulu terasa terlalu jauh untuk diraih, terutama dengan beban finansial yang mereka tanggung. Tapi sekarang, meskipun hidup mereka masih sederhana, mereka merasa lebih kaya secara emosional dan spiritual. Rizky merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari uang atau kemenangan besar dalam judi, tetapi dari momen-momen kecil yang dihabiskan bersama orang-orang yang ia cintai. Namun, Rizky sadar bahwa perjalanan pemulihannya belum sepenuhnya selesai. Seperti yang sering dikatakan dalam pertemuan komunitasnya, kecanduan adalah sesuatu yang selalu ada di latar belakang, menunggu saat yang tepat untuk kembali jika seseorang lengah. Oleh karena itu, Rizky terus berkomitmen untuk menjaga dirinya. Setiap kali ada tekanan hidup yang datang, ia tidak lagi mencari pelarian di judi, tetapi ia berbicara dengan Rina, atau ia akan menghadiri pertemuan tambahan di komunitasnya. Rizky belajar untuk mengakui kelemahannya dan tidak lagi menutupi masalahnya dengan kebohongan atau pelarian. Pada suatu sore, ketika mereka sekeluarga sedang duduk santai di teras rumah, Dimas tiba-tiba bertanya, "Ayah, kenapa sekarang ayah lebih sering di rumah dan lebih banyak main sama aku?" Rizky tersenyum, terharu dengan pertanyaan itu. Ia menatap Rina, yang juga tersenyum dari kursinya. Rizky merasa sulit menjawabnya dengan kata-kata yang tepat, tapi kemudian ia berkata, "Karena ayah ingin jadi ayah yang lebih baik buat kamu dan Sinta. Ayah sudah belajar dari kesalahan, dan sekarang ayah tahu apa yang paling penting dalam hidup ini, kamu, adikmu, dan ibu." Dimas tersenyum puas, lalu melanjutkan bermain. Bagi Rizky, momen itu menjadi penanda bahwa perubahan yang ia lakukan tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada keluarganya. Ia telah menemukan arti kebahagiaan sejati yang tidak datang dari uang atau kemenangan instan, tetapi dari kedamaian, kejujuran, dan cinta yang ia bagi dengan orang-orang terdekatnya. Hidup adalah tentang bangkit, belajar, dan tumbuh dari setiap kesalahan. Dengan tekad kuat, dukungan dari orang-orang yang kita cintai, dan kesabaran, kita dapat melewati masa-masa sulit dan menemukan kebahagiaan serta kedamaian sejati. Jangan pernah menyerah, selalu ada harapan bagi mereka yang mau berjuang.